Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan bahasan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyajian algoritma ya, atau bagaimana kita mendokumentasikan algoritma yang kita buat. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan bahasa natural, kemudian yang kedua adalah menggunakan simbol atau gambar. Nah, pada cara menggunakan simbol atau gambar itu ada yang kita menggunakan flowchart gitu ya, di mana simbol-simbol pada flowchart itu adalah berbeda-beda, yang masing-masing simbolnya dia memiliki arti tersendiri gitu kan. Jadi masing-masing simbol yang dituliskan atau digambarkan dengan flowchart itu dia memiliki arti tersendiri. Nah, agar nanti kita bisa lebih mudah untuk membuat gambar flowchart ya sesuai dengan keinginan kita, maka kita perlu mengerti arti dari masing-masing simbol flowchart itu apa. Nah, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana arti atau apa arti dari simbol-simbol yang digunakan ketika kita membuat suatu flowchart. Simbol-simbol flowchart itu nanti ada beberapa bagian, yaitu pertama ada disebut dengan flow direction symbol, kemudian yang kedua adalah processing symbol, kemudian yang ketiga adalah input atau output symbol. Flow direction ini adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan simbol satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita menggunakan flowchart itu nanti antar simbol itu dihubungkan. Nah, cara menghubungkannya itu kita dengan menggunakan flow direction atau bisa disebut dengan connecting line. Ini adalah bagaimana kita menghubungkan antar simbol pada flowchart. Kemudian bagian kedua dari simbol adalah processing symbol. Ini adalah simbol flowchart yang menunjukkan atau menggambarkan jenis operasi atau proses yang ada pada proses tersebut, pada langkah tersebut. Jadi setiap simbol yang kita tuliskan di situ itu akan memiliki arti tersendiri. Kemudian yang berikutnya adalah input-output simbol. Ini menggambarkan jenis peralatan apa yang digunakan, baik sebagai media input ataupun sebagai output. Yang berikutnya adalah flow direction ya. Kita bahas yang pertama adalah flow direction symbol. Jadi ini adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan antar simbol ya di dalam flowchart. Ada beberapa gambar yang digunakan pada flow direction. Yang pertama adalah simbol arus atau flow. Ini menunjukkan jalannya arus atau proses, gitu kan. Digambarkan dengan garis solid yang di ujungnya adalah ada anak panah. Nah, ujung yang ada anak panahnya itulah menggambarkan proses yang berikutnya, sementara ujung yang tidak ada panahnya adalah proses sebelumnya. Jadi dari gambar 1 ke gambar 2, kalau prosesnya adalah gambar 1 kemudian gambar 2, maka nanti akan digabungkan anak panahnya adalah di gambar 2, kemudian yang tanpa anak panah ada di gambar 1. Penggambarannya bisa nanti naik, turun, kemudian juga adalah kanan atau kiri, yaitu horizontal, bisa vertikal ataupun horizontal, di mana ujung panahnya bisa di kanan kiri ataupun di atas bawah ya, tergantung dari prosesnya. Kemudian simbol yang kedua itu adalah communication link, itu digambarkan dengan gambar petir gitu ya. Ini menyatakan bahwa proses transmisi data atau pengiriman data atau instruksinya itu adalah berasal dari lokasi yang berbeda. Itulah communication link, itu menggambarkan ketika suatu data dikirim dari tempat yang lain, digambarkan dengan petir. Kemudian yang berikutnya adalah konektor. Konektor itu adalah menyambungkan ya dari proses satu ke proses yang lainnya. Nah, di sini ada dua konektor. Yang pertama adalah konektor dalam satu halaman, yang kedua adalah konektor yang berbeda halaman. Jadi kalau kita menggunakan konektor dalam satu halaman, kita menggunakan simbolnya adalah lingkaran, di mana nanti dalam lingkarannya ada label itu ya, bisa karakter ataupun bisa angka yang nanti akan menunjukkan proses berikutnya. Jadi kalau dalam satu halaman kita menggunakan lingkaran, ini dipakai ketika kita menggambarkan misalkan ya flowchart
dari atas ke bawah gitu kan. Kemudian sampai dengan halamannya mau habis tetapi belum selesai. Sementara pada bagian yang lain halaman tersebut mungkin sisi kanannya itu masih kosong gitu kan. Nah, di situ kita bisa menggambarkan lanjutannya pada sisi yang lainnya, sisi kanan yang kosong tadi. Caranya adalah dengan tadi menggunakan simbol konektor, ada lingkaran di situ, kemudian diberikan label, ya, angka atau huruf. Kemudian nanti proses berikutnya pada sebelah kanannya atau bagian kosong nanti dimulai dengan lingkaran berisi label yang sama. Jadi kalau label sebelumnya berisinya misalkan 1, maka pada langkah yang berikutnya diawali dengan lingkaran dengan isi adalah 1. Ya, kalau dia A juga diisi dengan A. Kemudian kalau yang offline konektor itu adalah simbol konektor yang digunakan ketika dia berbeda halaman. Simbolnya adalah segi 5 yang terbalik, gitu kan. Di mana di dalamnya juga ada label, sama seperti pada simbol online konektor itu. Nah, di sini juga akan mencari ya, jadi simbol yang sama di mana. Jadi pada halaman 1 nanti ada offline konektornya, ada labelnya 1. Maka pada halaman yang berikutnya maka dia akan mencari lanjutannya adalah yang berisi offline konektor yang labelnya adalah 1. Itu adalah simbol konektor ya. Jadi ada 2 di situ, ada yang menggunakan lingkaran, ada yang menggunakan segi 5 terbalik. Kemudian yang berikutnya adalah processing simbol. Yang tadi disampaikan ini adalah menggambarkan suatu proses yang dilakukan pada tahapan tersebut. Ada beberapa gambar di situ. Yang pertama adalah 4 persegi panjang. Ini adalah menyimpulkan atau menunjukkan simbol proses. Artinya suatu langkah atau tindakan yang dilakukan oleh komputer pada saat itu. Di dalamnya nanti akan dituliskan prosesnya apa. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah simbol manual. Ya. Ini adalah suatu simbol yang menyatakan bahwa ketika kita diberikan gambar yang seperti itu, maka prosesnya adalah manual, tidak dilakukan oleh komputer, gitu ya. Mungkin dengan mencatat atau dengan proses katakanlah pengantar ataupun yang lainnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ini belah ketupat, ini adalah simbol decision. Ini menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua jawaban atau ya dan tidak. Sehingga pada simbol ini nanti harus ada 2 output, yaitu ya dan tidak. Dan juga harus disiapkan ketika dia bernilai ya, maka langkah apa yang akan dilakukan. Kemudian ketika dia bernilai salah, maka langkah apa yang akan dilakukan. Biasanya pada outputnya nanti akan diberikan tanda ya, mana yang ya, mana yang tidak, mana yang yes, mana yang no, gitu. Simbol decision. Kemudian berikutnya adalah simbol predefined process. Ini dinyatakan untuk menyediakan proses penyimpanan di harga awal gitu ya. Juga biasanya dipakai untuk deklarasi. Jadi ketika kita menggunakan buat deklarasi variabel, maka kita menggunakan predefined process. Di situ akan dituliskan variabel-variabel apa yang akan kita buat. Kemudian kalau variabelnya ada harga awal, maka harga awal dituliskan juga di saat itu. Kemudian yang berikutnya adalah simbol terminal. Ini adalah suatu simbol yang digunakan untuk menunjukkan awal atau akhir satu proses atau program gitu ya. Jadi kalau dia di awal nanti akan ada tulisan start atau mulai. Kemudian kalau di akhir itu akan ada tulisan end atau selesai. Kemudian yang berikutnya adalah simbol untuk konseptual flowchart ya. Jadi ada 4 persegi panjang yang pada kanan kirinya itu ada tambahan garis gitu kan, seperti pada gambar. Ini menunjukkan bahwa ini adalah simbol konsep di mana proses detailnya itu akan dijelaskan terpisah. Itu menggambarkan suatu prosedur atau subprogram. Jadi ketika kita membuat suatu flowchart yang ada gambar yang seperti ini, maka itu seharusnya diikuti oleh gambar yang lebih detail. Gambar detail itu adalah yang menggambarkan nanti proses yang dituliskan pada konsep ini seperti apa detailnya. Gitu ya.
Kemudian ada simbol keying operation. Ini mengatakan suatu jenis operasi yang menggunakan mesin yang punya keyboard gitu ya. Kemudian ada simbol offline storage, ini menunjukkan bahwa data disimpan pada suatu media tertentu gitu ya, seperti ini. Kemudian ada simbol manual input, ini ketika kita memasukkan data menggunakan secara manual ya, menggunakan keyboard. Nah, kemudian ada input output simbol gitu kan. Ini adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan perangkat input atau output yang digunakan. Secara umum simbol input output itu adalah jajaran ginjang gitu ya. Jadi kalau kita tidak menyatakan secara khusus input atau jenis input atau output yang digunakan, kita bisa menggunakan simbol input output secara umum, yaitu menggunakan jajaran ginjang. Nah, baru ketika nanti kita menggunakan simbol yang lebih khusus, maka kita bisa menggunakan simbol input output yang sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa simbol situ. Yang pertama adalah cut, gitu ya. Ada persegi panjang yang salah satu ujungnya agak terpotong, gitu ya. Itu menyatakan bahwa input atau output yang digunakan itu berasal dari kartu. Kemudian juga ada simbol magnetic tape seperti pada gambar. Ini menggambarkan bahwa input atau output yang nanti digunakan untuk menyimpan data itu berupa peta magnetik. Kemudian juga ada simbol disk storage, ini menggambarkan bahwa input atau output itu berasal dari sebuah disk atau disket atau hard disk. Kemudian yang berikutnya adalah simbol dokumen. Ini simbol output yang menggambarkan bahwa outputan dari proses tersebut adalah suatu dokumen dicetak atau dicetak pada printer. Kemudian yang terakhir adalah simbol display ya. Ini menggambarkan bahwa output yang diberikan itu nanti akan ditampilkan pada display atau monitor. Itu simbol input output yang digunakan. Tetapi biasanya kalau kita menggunakan atau menggambarkan di flowchart, kalau tidak ada permintaan khusus, maka kita bisa menggunakan simbol secara umum, yaitu dengan menggunakan jajaran ginjang. Nah, ini adalah contoh suatu flowchart ya. Di situ menggunakan beberapa simbol. Dari situ kita bisa baca gitu ya, arti dari masing-masing simbol itu apa. Jadi yang pertama itu adalah data jawaban ujian gitu kan. Itu adalah suatu data yang berisi jawaban ujian. Dari simbol yang digunakan kita dapat membaca bahwa data itu disimpan pada cut gitu ya. Jadi sumbernya adalah cut. Karena di situ kita menggunakan input secara khusus ya, tidak secara umum. Jadi ada cut di situ atau kartu yang digunakan untuk menyimpan data jawaban. Kemudian langkah berikutnya dari data itu akan dikoreksi. Nah, ini adalah sebuah proses ya, karena dia menggunakan persegi panjang yang dia terus dikoreksi. Dengan berarti dia ada proses untuk koreksi di situ. Nah, kemudian setelah itu maka akan dihasilkan output. Ada dua output di situ. Yang pertama adalah daftar koreksi yang dicetak, karena kita di situ menggunakan dokumen ya, dokumen simbol ya, maka dia dicetak. Kemudian yang kedua adalah disimpan pada sebuah magnetic disk. Simbolnya adalah magnetic disk. Jadi output dari koreksi itu nanti akan disimpan pada magnetic disk dan juga akan dicetak. Gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian data yang disimpan pada magnetic disk nanti akan di proses berikutnya itu pada periksa ujian. Ada proses periksa ujian di mana inputnya adalah dua. Yang pertama adalah dari magnetic disk, kemudian yang kedua adalah dari tabel siswa. Di mana tabel siswanya itu nanti akan diambil dari data yang disimpan pada kartu. Gitu. Jadi pertama diambil dari magnetik, kemudian yang kedua diambil dari kartu. Gitu. Nah, setelah proses hasil dari proses periksa ujiannya itu nanti akan dicetak sebagai laporan hasil ujian. Ada simbol dokumen cetak itu ya, adalah simbol ujian. Kemudian setelah itu juga akan disimpan pada magnetic disk juga hasil dari uji periksanya. Jadi hasil dari
pencocokan ya tabel siswa dengan koleksi jawaban nanti akan disimpan pada magnetic disk dengan nama file siswa lulus. Ini adalah contoh flowchart di mana kita menggunakan membaca sesuai simbol-simbol yang diberikan gitu ya. Jadi secara umum simbol flowchart itu untuk peralatan dia menggunakan simbol yang sederhana kinjang, tetapi kalau di situ dituliskan untuk suatu peralatan khusus, maka kita harus mengikuti apa yang dibacakan di situ. Oke ya, itu adalah simbol-simbol dari flowchart yang kita gunakan. Tidak semuanya itu nanti sering kita pakai gitu ya. Ada beberapa ya mungkin yang sering dipakai. Yang pertama adalah simbol terminal, ini pasti dipakai karena dia akan menggambarkan awal dan akhir suatu program gitu kan. Jadi dia harus ada di situ. Kemudian ini adalah predefine atau deklarasi, karena kita syaratkan ya ketika kita membuat algoritma kan ada deklarasi di situ kan, maka kita menggunakan simbol ini. Ini adalah untuk menggambarkan ya variabel apa yang akan kita pakai dalam program gitu kan. Kemudian simbol untuk konsep ini juga seringkali kita gunakan ketika kita membagi atau membuat suatu program atau itu dalam satu program yang besar gitu. Kita bisa menggambarkan dengan menggunakan simbol yang konseptual. Kemudian decision ini juga dipakai ketika kita membuat suatu kondisi, mengerjakan suatu kondisi gitu ya, baik nanti untuk yang decision maupun untuk yang looping bisa kita menggunakan simbol itu. Kemudian simbol proses ini pasti dipakai ya, karena ya setiap langkah yang kita tuliskan nanti kan dituliskan dalam simbol proses gitu. Kemudian flow direction ini ya yang sering dipakai adalah simbol arus, ini pasti. Kemudian juga nanti untuk yang konektor ketika kita menggambarkan suatu program yang mungkin jumlah langkahnya agak banyak sehingga kita membutuhkan gambar yang lebih dari satu halaman ataupun beda bagian gitu. Ya oke, itu simbol-simbol dari flowchart. Jadi kita perlu memahami arti dari masing-masing simbolnya sehingga nanti ketika kita membuat suatu flowchart tahu maksudnya. Setelah itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.